Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah analisis dan estimasi biaya, membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai etika dalam analisis dan estimasi biaya. Outline dari bahasan kedua ini adalah peran agama dalam perkembangan etika, etika dan analisis estimasi biaya, dan yang terakhir adalah kode etik AEB. Peran agama dalam perkembangan etika. Agama yang utama di dunia merupakan sumber utama dari moral dan etika. Karena setiap agama tentunya mengajarkan kehidupan yang benar, mengajarkan nilai-nilai luhur, mengajarkan kebaikan, pengabdian, kejujuran, dan juga keadilan. Sehingga setiap agama yang ada di dunia pasti mengajarkan kepada umatnya tentang kebaikan, berbuat baik kepada sesama maupun kepada Sang Penciptanya dalam semua aspek kehidupan. Berarti pembahasan etika ini nanti tidak sebatas hanya ada di AIB saja. Ada juga etika profesi yang lain, misalkan etika profesi dokter, etika profesi engineer, etika profesi jurnalis, etika profesi pengacara, dan lain sebagainya. Semuanya selalu ada etikanya. Kalau kita bicara terkait dengan etika, kita tidak bisa jauh-jauh pada pembahasan filsafat era Yunani kuno. Pada kesempatan ini kita bahas perkembangan etika dari mulai era Yunani sampai ke era modern. Sebenarnya secara umum etika bisa didefinisikan adalah semua tentang kebajikan, dikenal dengan etika moralitas. Menurut Socrates, Plato, Aristoteles, kebajikan merupakan pusat kesejahteraan manusia untuk hidup dengan baik. Kebajikan ini meliputi keunggulan, keadilan, keberanian, kesederhanaan, kebahagiaan, kesukarelaan, persahabatan, kesenangan, kehormatan, dan kebiasaan. Orang bijak adalah orang yang mampu melihat mana tindakan yang terbaik yang perlu didukung dengan alasan. Tapi ada jargon lain juga di negara kita. Orang bijak adalah orang yang taat bayar pajak. Ya. Oke, perkembangan berikutnya adalah Stoicism. Menyatakan bahwa penguasaan atas keinginan dan emosi memungkinkan seseorang untuk mencapai kedamaian dan kepuasan yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai moral dan etika. Ini menurut filosof yang namanya Zeno, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian menurut Epicurus, juga sekitar 300 tahun sebelum Masehi, Epikur lebih menekankan pada meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Berarti fokusnya adalah diri sendiri dan orang lain harus bahagia. Sehingga harus meminimalkan kerugian di sini adalah meminimalkan ketidakbahagiaan. Kemudian konsekuensialisme yang diluncurkan oleh Mozi tahun 5 sebelum Masehi menyatakan bahwa konsekuensi tindakan seseorang membuat tindakan yang secara moral benar atau salah. Kemudian perkembangan etika berikutnya adalah yang lebih modern, utilitarianisme. Ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham
di abad 18, di mana dia berpendapat tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan utilitas atau penggunaan dan didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Konsep yang dianut sekarang secara internasional adalah hak asasi manusia berdasarkan Fakta Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB. HAM adalah suatu hal merupakan tindakan sesuai moral jika hal tersebut menjamin hak-hak pribadi. Itu adalah perkembangan dari etika mulai dari zaman Yunani sampai ke zaman modern. Kalau kita menilik dari etika ini, kemudian coba kita lihat dalam lingkup AEB, yaitu analisis estimasi biaya, biasanya akan muncul permasalahan-permasalahan etika dalam lingkup AEB. Contohnya adalah yang pertama, alokasi biaya yang sewenang-wenang atau yang tidak wajar. Gitu ya. Atau dalam istilah yang lain adalah melakukan markup yang berlebihan. Gitu ya. Harusnya contohnya tadi misalkan gitu ya, perusahaan atau bengkel pagar membeli karyawannya membeli besi per meter 10.000 rupiah. Gitu. Ternyata kemudian dalam penghitungan biaya dia markup ya, di luar profit gitu ya, di luar penentuan profit, sehingga kemudian harganya menjadi sangat tinggi. Nah, ini adalah alokasi biaya yang sewenang-wenang. Apalagi kalau kemudian kondisinya adalah perusahaan tersebut monopolistik, sehingga tidak ada pesaing. Lah, ini sangat-sangat merugikan bagi konsumen secara umum. Kemudian yang kedua adalah cara yang tidak benar dalam menentukan biaya. Nah, tidak benar di sini bisa jadi formula yang digunakan dalam menentukan biaya adalah salah karena ketidakpahaman orang tersebut dalam menghitung biaya. Contoh yang sederhana adalah kalau biaya tenaga kerja biasanya kan dihitung berdasarkan jam kerja ataupun dihitung berdasarkan output produk yang dihasilkan. Kalau bahan baku bisa dihitung dari bahan baku yang dipakai. Tetapi di sini bisa jadi bahan baku itu kan ada yang datang duluan. Misalkan yang datang duluan harganya tadi 10.000 per meter. Beli lagi harganya sudah naik 11.000. Tetapi pada saat menghitung, karena tidak mempunyai catatan, tetap kemudian dihitung adalah padahal bahan baku yang 10.000 masih ada sisa, kemudian semuanya disamaratakan adalah menggunakan biaya yang baru atau harga yang baru 11.000. Nah, ini cara yang tidak benar dalam menentukan biaya. Nanti di bahasan yang selanjutnya terkait dengan penghitungan harga pokok produksi, khususnya untuk proses costing, Anda akan dikenalkan yang namanya first in first out gitu kan, last in first out, dan juga average method. Nah, ini suatu metode di mana untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menentukan biaya bahan baku. Kemudian pengalokasian biaya untuk pekerjaan yang salah. Ya, contohnya misalkan sebenarnya pekerjaannya tersebut tidak ada komponen biaya tertentu, tapi dia bebankan. Nah, itu adalah kesalahan pengalokasian biaya. Contohnya misalkan, seorang karyawan tadi di perusahaan atau bengkel pagar diminta bosnya untuk beli besi. Sebenarnya di toko besi sudah menentukan harga itu 10.000 per meter. Itu adalah sudah termasuk ongkos kirim. Nah, kemudian
oleh nantinya oleh bagian administrasi, kemudian tetap dibebankan ongkos kirim terkait dengan misalkan apa? Lah tadi kan karyawannya disuruh bosnya kan naik ke toko itu naik sepeda motor lah. Ini kemudian dihitung juga sebagai biaya transportasi yaitu biaya bensin. Lah ini tidak dan kemudian di apa? Digabungkan dengan harga beli besi. Nah, ini adalah pengalokasian yang salah. Harusnya itu tidak boleh biaya bensin pengganti itu tidak boleh dibebankan dalam harga besi. Berikutnya adalah menunjukkan penjualan sebelum diperoleh pendapatan. Maksudnya adalah begini, tiap kali penjualan yang terjadi itu tidak selalu pembayarannya kan tunai. Ya, misalkan terjual tadi pagar gitu ya, ada pesanan sehingga total untuk selama bulan September itu ada sales atau penjualan pagar ada 10 pesanan, satu pesanan rata-rata 1 juta berarti 10 juta. Terus diklaim adalah pendapatannya 10 juta. Nah, tidak boleh. Kita bedah dulu dari 10 pesanan tersebut mana yang bayar tunai, yang langsung bisa dilunasi di bulan September, mana yang kemudian mereka pembayarannya minta tempo baru dilunasi misalkan bulan Oktober atau November. Kalau contoh misalkan 8 pesanan dibayar tunai, 2 pesanan dibayar tempo, berarti sebenarnya apa? Dari 10 juta sales pendapatannya baru 8 juta. Nah, ini adalah juga masalah etika. Sehingga misalkan kalau kemudian Anda mengklaim, oh pendapatannya juga 10 juta, lah ini keliru. Berikutnya adalah melebih-lebihkan biaya kontrak. Ya, contoh misalkan ada pesanan dari kontraktor untuk pembuatan pagar satu perumahan gitu ya, ada 50 unit rumah. Kontraknya berapa ini? Karena kan saya butuh banyak pagar, harusnya bisa lebih murah dong gitu. Tetapi kemudian karena ingin untung sendiri dia melebih-lebihkan biaya kontrak sehingga merugikan sang kontraktor. Nah, ini juga masalah etika. Berikutnya menyembunyikan dokumen dari auditor. Nah, auditor di sini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melek finansial itu ada yang namanya internal auditor. Dia memeriksa mulai dari khususnya biasanya kebanyakan adalah masalah penggunaan keuangan di dalam perusahaan. Nah, dia memeriksa wajar atau tidak wajar, benar atau tidak benar, jujur valid atau tidak valid, gitu ya. Dokumen misalkan pelaporan transaksi, produksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalkan karyawan salah satu perusahaan tersebut menyembunyikan dokumen karena apa? Dalam hal ini dia ingin mengambil keuntungan pribadi. Nah, ini juga masalah etika. Berikutnya adalah memasukkan biaya-biaya yang seharusnya tidak dimasukkan. Gitu ya. Contoh misalkan tadi kembali lagi di bengkel pagar. Gitu ya. Pada saat misalkan salah satu karyawan sedang ngelas, sebenarnya perusahaan tidak menjamin terkait dengan misalkan makan dan minum, hanya minum misalkan air putih. Nah, kemudian gitu ya, dia kemudian dalam tanda kutip beli makan sendiri atau minum sendiri, gitu, dan kemudian biayanya dialokasikan ke biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini juga memasukkan biaya yang seharusnya tidak boleh dimasukkan. Kemudian mengecilkan investasi awal dengan tidak memasukkan biaya-biaya pendukung sehingga investasi yang tidak layak menjadi diterima. Contoh misalkan perusahaan pagar gitu ya, ingin meremajakan alatnya, misalkan alat ada mesin potong. Nah, kemudian sama supplier menawarkan mesin potong ini murah, harganya misalkan hanya 5 juta gitu ya. Tapi 5 juta di sini tidak termasuk misalkan biaya garansi, biaya perbaikan jika selama pemakaian
gitu ya, selama pemakaian misalkan terkait dengan repair gitu ya tidak ditanggung, sehingga hanya biaya belinya saja sehingga terlihat murah. Tetapi bisa jadi seolah-olah murah di awal, tetapi kemudian setelah dipakai alatnya sering rewel dan kemudian biaya atau karena tidak ada garansi, biaya-biaya perbaikan itu tidak tercover di sana. Nah, ini juga kemudian menjadi seolah-olah investasi alat tersebut di awal itu layak, tetapi kemudian menjadi tidak layak. Atau contoh yang lain adalah seolah-olah supplier berkata ini barang baru, ternyata sebenarnya barangnya sebenarnya sudah second gitu ya. Lah, sehingga kemudian dia bisa menjual harga yang lebih murah. Karena ketidakjujuran ini pun menjadi masalah etika. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan produksi untuk menunjukkan peningkatan keuntungan. Peningkatan jumlah produksi tidak selalu itu meningkatkan juga keuntungan. Sekarang produksi ditambah, tetapi penjualannya tetap. Ya malah untungnya semakin kecil. Karena apa? Produksi itu menambah biaya kan, meningkatkan biaya juga. Sedangkan penjualannya tidak bergerak naik. Nah, ini juga masalah etika di mana bisa jadi seorang karyawan mendorong untuk produksi berlebih dengan harapan apa? Terjual juga, penjualan juga meningkat. Berikutnya adalah melebih-lebihkan alasan atau asumsi. Pada saat perencanaan suatu anggaran, baik itu dalam level perusahaan, bahkan level negara, selalu ada asumsi. Karena apa? Penganggaran ini biasanya berlaku 1 semester atau bahkan 1 tahun. Nah, sedangkan selama periode tersebut, kita tidak tahu apa yang terjadi, dinamika apa yang bisa terjadi, fluktuasi apa yang bisa terjadi. Makanya kemudian ada asumsi. Nah, cuman asumsi ini harus didasarkan asumsi yang berdasar data. Contohnya, misalkan tadi ya terkait dengan pabrik pagar, asumsi inflasi terkait dengan inflasi untuk gaji karyawannya. Kita harus melihat apa? Misal 5 tahun terakhir gitu ya. Peningkatan UMR untuk daerah atau kota tempat bengkel tersebut berada itu biasanya rata-rata naik berapa persen sih? Nah, kalau naiknya hanya 5% pada saat dia coba merencanakan gitu ya, merencanakan anggaran tahun depannya, dia juga nggak boleh melebih-lebihkan. Asumsinya adalah kenaikan 10%. Nah, ini kan melebih-lebihkan. Itu tidak boleh. Itu juga masalah etika. Yang terakhir adalah memalsukan angka penutupan saham. Ini kasus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah listing di Bursa Efek. Khususnya kalau di Indonesia ya Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, kinerjanya biasanya dilihat dari laporan laba rugi, dari neracanya, dari rasio-rasio keuangan yang lain, misalkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan lain sebagainya. Nah, menjadi masalah etika pada saat kemudian laporan-laporan tersebut kemudian dipalsukan sehingga kemudian seolah-olah kinerjanya baik sehingga kemudian apa? Harga saham juga terdongkrak naik gitu ya. Nah, ini juga adalah masalah etika di AIB. Berikutnya kode etik seputar AIB. Tidak ada fokus misalkan organisasi terkait dengan analisis estimasi biaya. Yang ada adalah organisasi terkait dengan akuntan manajemen. Kita contohnya di sini melihat 2 asosiasi. Yang pertama adalah Institut Akuntan Manajemen di Amerika. Di sini mereka menuntut profesi akuntan manajemen untuk bertanggung jawab kepada mempertahankan kompetensi profesional dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Berarti seorang akuntan manajemen secara khusus dan secara umum karyawan di bidang apapun juga selalu dituntut apa? Kompetensi profesional mereka.
gitu ya, dengan mengembangkan skill, capacity mereka, pengetahuan mereka, keterampilan mereka, agar apa? Tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia dan penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Nah, ini juga tidak boleh. Sehingga nantinya informasi perusahaan tempat dia bekerja misalkan dibocorkan ke pesaingnya. Ini kan sangat merugikan perusahaan tersebut. Misalkan dia dengan menjual diam-diam informasi itu ke perusahaan pesaing, dia mendapatkan manfaat gitu ya, karena disuap misal, tetapi bagi perusahaan tempat dia bernaung akan mengalami kerugian. Kemudian harus menjaga integritas profesional dengan menghindari konflik kepentingan, menahan diri dari kegiatan yang tidak etis, dan kegiatan yang bisa mendiskreditkan atau melecehkan profesi mereka. Berarti mereka harus profesional, jujur, gitu ya. Kemudian menjaga objektivitas dalam mengkomunikasikan informasi yang cukup. Meskipun itu dia temukan di dalam perusahaannya sendiri, dia tetap harus menjaga objektivitas. Tidak kemudian gitu ya, karena ini perusahaan saya, ya sudahlah saya terima saja gitu ya. Ada praktek-praktek tidak baik, praktek-praktek tidak jujur gitu ya. Korupsi, penggelapan dan sebagainya, dia tutup mata. Tidak boleh seperti itu. Dia harus objektif mengkomunikasikan itu misalkan dengan atasannya atau pemilik perusahaan gitu ya, agar perusahaan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan tetap sehat secara finansial. Sebenarnya sama dengan kode etik yang dicetuskan oleh Chartered Institute of Management Accountant ini di Inggris gitu ya. Secara umum sama, cuman mungkin ini secara detailnya lebih detail dibandingkan yang dari Amerika. Contoh di sini kode etiknya adalah pertama, menjaga setiap saat kemerdekaan berpikir dan bertindak. Ya, berarti maksudnya apa? Independen gitu ya. Harus objektif nantinya. Akuntan harus bertindak secara konsisten dengan reputasi yang baik, menjaga profesionalismenya. Standar akuntansi biaya, laporan praktek standar audit, dan catatan pedoman harus memenuhi standar. Biasanya di setiap negara ada standar keuangan tersendiri. Memang ada standar keuangan yang secara global berlaku umum, tetapi biasanya juga di tiap negara itu mengadopsi yang umum ini, dia membuat standar yang lebih pas menurut negaranya. Di Indonesia pun ada yang bahkan untuk perusahaan besar, untuk UMKM, untuk syariah, itu semua ada. Anda bisa googling sendiri di internet. Tindakan yang diperlukan yang diperlukan dapat diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di perusahaan ataupun di negara perusahaan tersebut berada. Kemudian memiliki prinsip dasar integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Gitu ya. Kemudian ada safeguard, kode etik memiliki ancaman dan pengamanan pendekatan dalam menyelesaikan masalah etika. Makanya setiap kali ada pelanggaran etik, biasanya ada komisi etiknya gitu ya. Di setiap profesi itu ada. Seperti dokter kan ada ID, itu di sana ada komisi etik. Kemudian di akuntan manajemen juga seperti itu, ada komisi etiknya. Di profesi, hampir di semua profesi ada komisi etiknya. Kemudian lembaga yang mempekerjakan akuntan harus melindungi akuntan dari sesuatu hal yang mungkin terjadi. Dalam hal ini contohnya misalkan dia menjadi seorang audit, dia mengaudit perusahaan, contoh misalkan ini terkait dengan instansi pemerintah gitu ya, perusahaan BUMN. Pemerintah sebagai pemegang saham yang kemudian meminta auditor dari luar perusahaan untuk mengaudit kinerja keuangan perusahaan tersebut, dia juga harus menjamin keamanan dari auditor tersebut dari ancaman dari pihak BUMN, misalkan seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan etika dalam AEB. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.